Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 94. Pembalasan yang membuat keluarga Barma berkeringat dingin. Berlutut dan meminta maaf. Menantu yang tidak berguna. Wahyu, Jeffrey, dan para ketua direksi lainnya terperangah dan bergidik ketika mendengar perintah Gatra kepada Siswanto. Apa-apaan ini? Siapa orang di seluruh Jakarta yang berani menyebut Tuan Fate sebagai menantu yang tidak berguna? Tuan Fate jelas-jelas seorang bos besar. Pada saat itu, mulut Wahyu terbungkam oleh perasaan ngeri. Dia ingin menghentikan Gatra. Tetapi pria sudah telanjur berucap sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, suara gemetar kepala pelayan terdengar dari luar dan menghentikan keributan di dalam. Ketua Direksi Grup Harja, Pak Prabu Kartawiraja datang bersama jajaran direksinya. Satu kalimat itu membungkam mulut semua orang di kediaman Barma tanpa terkecuali. Mungkinkah mereka salah dengar? Gatra, Andika, Eli, dan yang lainnya terkejut bukan main. Prabu Kartawiraja, kepala pelayan tidak salah ucap, kan? Mereka yang berada di dalam saling bertukar pandang. Jika Wahyulah yang mengundang Jeffrey dan jajaran direksinya, hal itu masih dapat diterima akal sehat karena kedudukan mereka dapat dikatakan setara. Namun, Prabu Kartawiraja, dia adalah salah satu pengusaha top di dunia bisnis di seluruh Jakarta. Hanya dengan satu jentikan jari, dia bisa menggulingkan perusahaan bisnis kelas 1 dan 2 kapanpun dia mau. Bahkan pengaruh Wahyu Nugraha pun tidak cukup untuk mengundang orang sepertinya. Apa yang sedang terjadi? Prabu tidak hanya datang sendiri. Dia juga membawa serta jajaran direksinya. Hal ini benar-benar melampaui akal sehat keluarga Barma. Semua mata memandang dengan gelisah, terpaku ke arah pintu masuk. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya dengan aura mengintimidasi memimpin masuk sekelompok pebisnis ulung yang hanya mereka pernah lihat di televisi. Dia benar-benar Prabu yang asli. Astaga, tidak mungkin. Generasi muda dari keluarga Barma bahkan para ketua direksi di ruangan itu tidak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Dada mereka berdebar hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Ya, Tuhan, dia Prabu Kartawiraja sungguhan. Beliau idolaku. Apakah ini awal kejayaan keluarga Barma? Bahkan Pak Prabu sendiri datang kemari. Ada apa sebenarnya ini? Seseorang tolong jelaskan padaku. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Keluarga Barma sangat gembira dan gugup di saat yang bersamaan. Mereka tidak ingin melewatkan momen menakjubkan ini. Prabu memimpin dewan direksi dari grup Harja menghampiri Gatra. Apa kabar, Pak Gatra? Perkenalkan, saya Prabu Kartawiraja. Prabu tersenyum lembut. Tetapi senyum itu mampu membuat Gatra dan seluruh anggota keluarganya merinding. Pak Prabu, bagaimana kabar Anda? Kalau boleh tahu, ada apa Anda berkunjung ke rumah kami? Tanya Gatra dengan gugup dan tubuh yang gemetar. Prabu dapat merasakan tatapan penuh rasa penasaran dari semua yang hadir. Dia pun tertawa kecil dan menjawab, saya datang untuk menemui Pak Siswanto. Apa? Saat kata-kata itu keluar dari mulut Prabu, Gatra dan anggota keluarga Barma lainnya ternganga. Dia datang untuk mencari Siswanto. Di mata keluarga Barma, Siswanto dianggap lemah dan tidak mampu melakukan apa-apa. Bagaimana bisa orang besar seperti Prabu datang mencarinya? Mungkinkah Siswanto telah membuat masalah? Ya, kemungkinan besar. Itulah yang terjadi. Tidak ada alasan lain mengapa Prabu repot-repot datang membawa direksi grup Harja dan mempertontonkan pengaruhnya. Pasti itulah yang terjadi. Gatra dan yang lain tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Detik berikutnya, raut wajah Gatra berubah drastis. Dia memelototi Siswanto dan berteriak, Siswanto, tunggu apa lagi? Kemari dan minta maaflah kepada Pak Prabu dan jajaran direksinya. Kau dan menantumu itu benar-benar tidak berguna. Si payah lintang itu sudah mencari masalah dengan Pak Wahyu. Dan kau malah mencari masalah dengan Pak Prabu. Seluruh keluargamu adalah aib bagi keluarga Barma. Apa kau berniat menghancurkan keluarga ini? Gatra bukan satu-satunya orang terlihat marah. Bahkan Andika dan yang lain pun terlihat hampir meledak. Keluarga Barma akan menerima proyek besar dari Wahyu dan anak buahnya. Jika mereka menyinggung Prabu karena kesalahan Siswanto,
Kejayaan keluarga Barma akan berakhir di tangan Prabu dan hidup mereka akan tergantung oleh belas kasihan pria itu. Memikirkan hal itu saja sudah membuat Andika dan yang lainnya geram. Kenapa kau masih berdiri di situ? Berlututlah dan minta maaf kepada Pak Prabu sekarang. Benar, Paman Siswanto. Berlututlah di hadapan Pak Wahyu juga karena menantumu yang tidak berguna itu sudah menyinggungnya. Liana juga bodoh karena melepaskan jabatannya sebagai presiden direktur di saat-saat seperti ini. Seluruh keluargamu itu isinya orang-orang bodoh atau apa? Kalimat demi kalimat hinaan pun dilontarkan. Hampir semua orang dari keluarga Barma terang-terangan meneriakkan ketidaksukaan mereka terhadap Siswanto, Lintang, dan Liana. Namun, saat keluarga Barma puas mencemooh, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka baru sadar bahwa Prabu, Wahyu, Jeffrey, dan para pebisnis lainnya tidak lagi tersenyum. Sebaliknya, mereka tampak sangat marah dan menatap dingin ke arah keluarga Barma. Apa yang terjadi? Gatra, Andika, dan yang lainnya tidak mengerti sama sekali. Beberapa saat yang lalu, Prabu dan timnya terlihat sangat ramah. Hanya dalam hitungan menit, tatapan mereka berubah seolah sedang menatap musuh bebuyutan. Ada apa sebenarnya? Prabu tidak repot-repot menunggu Gatra bertanya. Dia langsung mendengus dan berkata, ternyata kalian adalah keluarga yang tidak berperasaan dan tidak mampu mengenali berlian di antara kerikil. Suaranya terdengar begitu dingin sampai-sampai membuat punggung semua orang merinding. Ada yang tidak beres di sini. Namun, apa yang Prabu katakan selanjutnya membuat tubuh mereka semakin kaku seolah-olah terkena sambaran petir. Saya datang mencari Pak Siswanto karena saya ingin menawarkan kerjasama. Saya tidak menyangka akan menyaksikan Pak Siswanto, Pak Lintang, dan Ibu Liana dipermalukan oleh keluarga mereka sendiri. Bekerja sama, entah sudah berapa kali keluarga Barma dibuat ternganga. Bagaimana mungkin pebisnis ulung seperti Prabu membawa semua direkturnya hanya untuk menawarkan kerjasama dengan Siswanto? Tidak mungkin. Bos kami hampir menutup grup Harja karena kejadian pagi ini. Pada akhirnya, Pak Siswanto lah yang membantu menyelamatkan perusahaan kami. Grup Harja sudah berdiskusi dengan Pak Siswanto untuk memberikan seluruh saluran distribusi kami secara cuma-cuma. Kami akan menjualkan obat-obatan grup Barma dan memastikan semuanya berjalan lancar. Selain perjanjian ini, kami juga datang untuk menawarkan pesanan pembelian senilai 10 miliar kepada keluarga Barma. Setiap penjelasan Prabu terasa seperti bom yang dijatuhkan tepat di atas kepala tiap-tiap orang di keluarga Barma. Wajah mereka berubah pucat pasi. Mereka tiba-tiba teringat ketika Siswanto bilang bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Prabu dan sama sekali tidak takut dengan pembalasan Wahyu. Namun, mereka malah mengejek dan mencemoohnya waktu itu. Sama sekali tidak terlintas di benak mereka bahwa Siswanto sungguh-sungguh akan ucapannya. Sayangnya, mimpi buruk keluarga Barma baru saja dimulai. Tatapan mematikan Prabu terasa seperti pedang tajam, mengawasi setiap gerakan mereka. Dengan nada dingin, pria itu berkata, saya dengar beberapa di antara kalian baru saja mempermalukan Tuan Fed dan menyebutnya tidak berguna. Saya juga dengar kalian menyebut Ibu Liana bodoh. Seseorang bahkan mengatakan bahwa keluarga Barma menendang mereka dari perusahaan. Baiklah, biarkan saya menyelesaikan semuanya saat ini juga. Dengan ini grup Harja menyatakan bahwa kami akan menghentikan semua kerjasama bisnis dengan keluarga Barma. Siapapun yang bekerja sama dengan grup Barma akan kami masukkan ke dalam daftar hitam.